Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Abidah. Di sini saya dari kelas PGSD 6A dengan NIM 2048811003 akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas, yaitu terdapat di modul 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya kerjakan, yaitu yang pertama, rencana dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Dalam merencanakan suatu kegiatan merupakan aktivitas sehari-hari bagi setiap orang yang hidup secara teratur. Dalam kegiatan belajar ini, kita akan mengkaji 2 tahap, yaitu merencanakan dan melakukan tindakan dengan 4 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis dan merumuskan masalah. Ketiga, merencanakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, itulah 4 langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Suatu rencana penelitian tindakan kelas atau PTK diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru. Masalah yang akan dirasakan guru mungkin masih kabur, sehingga guru perlu merenung atau melakukan refleksi agar masalah tersebut menjadi semakin jelas. Menurut Hipkonis tahun 1993 menekankan bahwa pada awalnya guru mungkin bingung untuk mengidentifikasi masalah. Oleh karena itu, guru tidak harus selalu memulai dengan masalah. Guru dapat memulai dengan suatu gagasan untuk melakukan perbaikan, kemudian mencoba memfokuskan pada gagasan tersebut. Untuk mengidentifikasi masalah, guru dapat mengajukan pertanyaan berikut kepada diri sendiri. Nah, yang pertama yaitu apa yang sedang terjadi di dalam kelas saya? 2. Masalah apa yang ditimbulkan oleh kejadian itu? 3. Apa pengaruh masalah tersebut bagi kelas saya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, guru perlu melakukan refleksi tentang apa yang terjadi di dalam kelas. Refleksi akan efektif jika guru memiliki pemahaman atau kesadaran yang tinggi akan fungsi pembelajaran dan jujur pada diri sendiri. Yang kedua yaitu menganalisis dan merumuskan masalah. Dalam menganalisis dan merumuskan masalah, setelah masalah teridentifikasi, kita perlu melakukan analisis sehingga dapat merumuskan masalah dengan jelas. Analisis dapat mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau yang disebut refleksi, dan dapat pula dengan mengkaji ulang dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir, atau daftar nilai-nilai. Semua ini tergantung dari jenis masalah yang kita identifikasi. Misalnya, jika masalah yang kita identifikasi adalah rendahnya motivasi belajar siswa, yang perlu kita analisis adalah dokumen tentang hasil belajar siswa, catatan harian tentang respon siswa dalam pembelajaran, dan juga melakukan refleksi sehingga kita mendapat gambaran yang jelas tentang perilaku pada saat mengajar kita. Selanjutnya yaitu merencanakan perbaikan. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, guru perlu membuat rencana tindakan atau yang sering disebut dengan rencana perbaikan. Langkah-langkah untuk menyusun rencana yaitu ada 2, yaitu pertama, rumuskan cara perbaikan yang akan ditempuh dalam bentuk hipotesis tindakan, dan yang kedua yaitu analisis kelayakan hipotesis tindakan. Dan itulah langkah-langkah dalam menyusun rencana. Setelah merencanakan perbaikan, selanjutnya yaitu dilaksanakannya PTK atau melaksanakan penelitian tindakan kelas. Setelah meyakini bahwa hipotesis tindakan atau rencana perbaikan sudah cukup layak, kini guru perlu mempersiapkan untuk pelaksanaan perbaikan. Langkah ini kita sebut sebagai bagian dari perencanaan atau bagian awal dari pelaksanaan. Yang pertama yaitu menyiapkan pelaksanaan. Ada beberapa langkah yang perlu kita siapkan sebelum merealisasikan rencana tindakan kita. Nah, yang pertama yaitu membuat rencana pembelajaran skenario tindakan yang akan dilaksanakan. 2. Menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan cara merekam dan menganalisis data yang berkaitan
berkaitan dengan proses dan hasil perbaikan. Dan yang kedua yaitu melaksanakan tindakan. Setelah persiapan selesai, kini saatnya guru melakukan tindakan dalam kelas yang sebenarnya. Agar pelaksanaan ini berlangsung secara terarah, guru perlu melakukan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu pekerjaan utama guru adalah mengajar. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang sedang dilaksanakan tidak boleh mengganggu komitmen guru dalam mengajar. Kedua, cara pengumpulan atau perekaman data jangan sampai menyita waktu guru. Dan yang ketiga, metodologi yang diterapkan harus reliable atau handal. Dan yang keempat yaitu masalah yang ditangani guru harus sesuai dengan kemampuan dan komitmen guru. Dan yang kelima yaitu sebagai peneliti, guru harus memperhatikan berbagai aturan atau etika yang terkait dengan tugas-tugasnya. Nah, dan yang terakhir yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas harus mendapat dukungan dari seluruh personil sekolah. Nah, baik dari kepala sekolah, guru-guru, staf maupun satpam yang ada di sekolah. Baik, selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu tentang pengumpulan dan analisis data serta tindak lanjut. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan oleh guru sebagai peneliti selama proses pelaksanaan tindakan. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, catatan harian, dan angket. Observasi merupakan salah satu pengumpulan data yang sangat menentukan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang pertama yaitu observasi dan interpretasi. Pelaksanaan tindakan dan observasi atau interpretasi berlangsung simultan. Artinya, data yang diamati tersebut langsung diinterpretasikan, tidak sekedar direkam saja, tetapi idealnya observasi dilakukan oleh guru itu sendiri. Namun, jika observasi atau perekaman data tersebut terlalu menyita waktu guru dan dapat mengganggu konsentrasi guru terganggu, maka guru dapat meminta bantuan teman sejawatnya untuk mengumpulkan data melalui observasi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu prinsip dan jenis observasi. Observasi yang baik mempunyai prinsip dasar atau karakteristik yang harus diperhatikan baik oleh pengamat maupun yang diamati. Nah, seperti berikut. Yang pertama yaitu perencanaan bersama, 2 fokus pengamatan, 3 membangun kriteria, 4 keterampilan observasi, dan yang terakhir yaitu balikan atau feedback. Selanjutnya yaitu observasi dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Observasi terbuka. Dalam observasi ini, pengamat tidak menggunakan lembar observasi melainkan hanya menggunakan kertas kosong untuk merekam pelajaran yang diamati. Yang kedua, observasi terfokus. Observasi terfokus secara khusus ditujukan untuk mengamati aspek-aspek tertentu dari pembelajaran. Dan yang ketiga, observasi terstruktur. Jika observasi terbuka hanya menggunakan kertas kosong sebagai alat rekam, observasi terstruktur menggunakan instrumen observasi yang siap pakai yang hanya menambahkan tanda centang pada tempat yang telah disediakan. Dan yang keempat yaitu observasi sistematik. Observasi sistematik lebih terperinci daripada proses terstruktur. Data observasi dikategorikan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Dan yang kedua yaitu tujuan atau sasaran observasi. Dalam penelitian format observasi bertujuan mengumpulkan data yang valid dan reliable atau reliable. Data ini kemudian akan diolah untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Dalam PTK, observasi terutama ditujukan untuk memantau proses atau dampak perbaikan yang direncanakan. Nah, dan yang ketiga yaitu prosedur observasi. Pada dasarnya, prosedur atau langkah-langkah terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama pertemuan pendahulu, dan yang kedua yaitu pelaksanaan observasi, dan yang ketiga diskusi balikan. Tahap ini sering disebut sebagai siklus pengamatan. Dan yang kedua yaitu catatan harian, rekaman, angket, dan wawancara. Catatan ini dapat berisi segala pendapat atau reaksi siswa terhadap pembelajaran yang dilihatnya. Rekaman merupakan salah satu cara untuk mendapat data penting yang berkaitan dengan interaksi di dalam kelas. Angket atau kuesioner dapat digunakan untuk menjaring pendapat siswa tentang pembelajaran. Wawancara dapat dilakukan untuk mengungkap pendapat siswa tentang pembelajaran.
Nah, wawancara dapat terjadi antara guru dan siswa, pengamat dan siswa, serta siswa dan siswa. B. Analisis data dan refleksi. 1. Analisis data. Analisis data pada tahap ini agak berbeda dengan interpretasi yang dilakukan pada tahap observasi. Analisis data dapat dilakukan secara bertahap. Yang pertama, dengan menyeleksi dan mengelompokkan. Kedua, dengan memaparkan atau mendeskripsikan data. Dan yang kedua, refleksi. Melakukan refleksi seperti berdiri di depan cermin untuk melihat kembali atau memantulkan kembali yang perlu kita kaji. Melalui refleksi, guru dapat menetapkan apa yang telah dicapai serta apa yang perlu diperbaiki lagi dalam pembelajaran berikutnya. Selanjutnya yaitu C. Perencanaan tindak lanjut. Hasil atau kesimpulan yang didapat pada analisis data dan setelah melakukan refleksi digunakan untuk membuat rencana tindak lanjut. Jika ternyata tindakan perbaikan belum berhasil menjawab masalah, maka hasil analisis data dan refleksi digunakan untuk merencanakan kembali tindakan perbaikan. Jika perbaikan sudah berhasil dilakukan, perlu dicatat bahwa satu siklus PTK terjadi pada satu atau lebih pertemuan. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari saya, yaitu tentang langkah-langkah dalam merencanakan penelitian tindakan kelas. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.